Ini adalah sebuah universitas swasta yang sudah berdiri sejak tahun 1981. Jadi tahun ini BINUS masuk usia ke 40 tahun. BINUS terkenal sebagai sebuah universitas dengan perkembangan yang mengikuti perkembangan teknologi, gitu ya. BINUS menjadi sebuah universitas di tahun 96 ya, setelah sebelumnya bergerak dari sebuah sekolah tinggi ya, bahkan sebelumnya dari kursus berangkatnya kemudian menjadi sekolah tinggi ya, dan akhirnya sekarang menjadi sebuah university tahun 96 dan berkembang dengan banyak program termasuk program BINUS Online Learning yang sekarang banyak digunakan ya oleh perguruan tinggi seperti itu. Nah, BINUS sendiri untuk program online learning-nya sebetulnya sudah mulai dijalankan pembelajaran online ini sejak tahun 2001. Ya, jadi ketika itu memang sudah ada perkembangan pendidikan online ya di dunia, cuman memang di Indonesianya sendiri masih belum gitu ya. BINUS mulai melihat itu sebagai sebuah pola pendidikan baru masa depan. Nah, sehingga mulai 2001 BINUS sudah mulai mengembangkan sistem pembelajaran online untuk kelas regulernya. Jadi waktu itu hanya ada pembelajaran satu pertemuan, satu pertemuan per semester gitu ya. Artinya sebelum mid test dia ada satu kali pertemuan online, setelah mid test nanti sebelum ujian ada satu kali lagi. Jadi satu semester itu ada 2 pertemuan online yang dilakukan waktu itu oleh mahasiswa reguler BINUS. Jadi betul-betul waktu itu mahasiswa tidak masuk ke lingkungan kampus gitu. Semua belajar dari rumah melalui daring. Nah, akhirnya pada tahun 2008 BINUS mengeluarkan program online learning ya. Waktu itu secara dilakukan untuk program ekstensi saja ya, D3 ke S1. Kemudian barulah di tahun 2014 setelah perjuangan ya melegalkan sistem pembelajaran online, akhirnya kami diberikan izin oleh Kemenristek waktu itu ya melalui Wakil Presiden, waktu itu masih dijabat oleh Pak Budiono. Kami diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan formal secara online ya, pada tahun 2014 tersebut. Nah, itulah cikal bakal BINUS Online Learning. Jadi bahkan sebelum pandemi dan kami sebelumnya memikirkan ya nggak terfikirkan sama sekali akan ada pandemi seperti ini ya ketika mengeluarkan program online learning itu. Karena memang BINUS berpikir jangka panjang bahwa online learning nantinya memang akan menjadi sebuah sistem belajar baru atau konsep belajar baru. Waktu itu ketika kami mengeluarkan program online learning itu. Tapi ya, situasi terjadi sangat cepat ya perubahan yang terjadi, pandemi ada sehingga semua pendidikan ya harus atau dipaksa untuk menggunakan sistem pembelajaran online. Dan nah ini salah satu keuntungan yang diberikan oleh BINUS yang dimiliki oleh BINUS, bahwa ketika teman-teman di universitas lain sedang mencari pola pembelajaran online terbaik, nah kami sudah punya sistem yang established untuk menjalankan pembelajaran online tersebut. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu kekuatan BINUS pada akhirnya saat ini. Gitu ya. Sistem pembelajaran online-nya sendiri ini menggunakan full online. Jadi mahasiswa betul-betul melakukan pembelajaran dari rumah. Ya, dengan keunggulan fleksibilitas yang mereka miliki, yang kami berikan seperti itu. Mereka bisa belajar dari mana saja, kapan saja, waktunya diatur sendiri. Jadi self management, tanggung jawab pribadi yang lebih ditekankan di sana. Tapi pembelajaran online ini bukan berarti mereka belajar sendiri gitu. Tetapi ada juga dosen, tenaga pengajar yang memberikan materi atau mengampu mata kuliahnya. Jadi kita nggak lepas mahasiswa untuk belajar sendiri. Tetap dipandu oleh dosen, oleh tenaga pengajar, oleh tutor, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran.
Ya, jadi pembelajaran ini tentu dibuat ada objektifnya, ada tujuan pembelajarannya. Dan inilah yang harus kami pastikan ya selaku penyelenggara pendidikan ya untuk memastikan mahasiswa tetap mendapatkan haknya sebagai seorang mahasiswa, yaitu memiliki knowledge yang baik gitu ya. Dan kekuatan BINUS adalah sistem yang kami gunakan, kami memastikan bagaimana teman-teman mahasiswa tetap mendapatkan kualitas pendidikan terbaik. Di sisi lain fleksibilitasnya tetap bisa diberikan. Jadi dengan fleksibel ya, bukan berarti kualitas bisa diturunkan ya, tetapi kualitas harus tetap dijaga, tetapi fleksibilitas yang kami berikan adalah bagaimana mereka bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan banyak sumber yang bisa mereka dapatkan gitu ya, yang bisa mereka dapatkan. Ya kira-kira seperti itu konsep belajarnya. Tadi kan Pak Hardi sudah menjelaskan bahwa ini sudah sejak tahun 1981 BINUS berdiri, tahun 1996 menjadi universitas ya Pak ya, dan sekarang sementara untuk online learning-nya sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 2001. Jadi ini kan tentu akan terkait dengan SDM ya Pak. Pertama mungkin sumber daya dulu, kita bicara sumber daya dari BINUS sendiri. Kalau dari sumber dayanya bisa Pak diceritakan bagaimana mungkin dari sistem perangkatnya, apakah fasilitas perkuliahannya, meliputi gedungnya, atau semuanya Pak ya misalnya. Yang tentunya ini kan orang ini mau tanya nih, begitu calon mahasiswa akan masuk ke perguruan tinggi tertentu, mereka ini perlu tahu. Biasanya ini umumnya nih Pak, orang kita kan masih mau tahu ini lihat gedungnya seperti apa. Mereka akan perhatikan lagi nanti laboratoriumnya seperti apa, tenaga pengajar seperti apa. Kalau di BINUS sendiri seperti apa Pak? Bisa Pak Hadi berbagi kepada kita. Di sistem pembelajaran online sebetulnya fisik dari kampus itu menjadi hal yang kedua sebetulnya ya, karena sistem pembelajaranlah yang menjadi kekuatan ya. Namun BINUS ini punya kurang lebih kita punya 18 gedung kampus ya Ibu ya, jadi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya pusatnya BINUS ada di Jakarta ya, di area Kemanggisan. Ya, kemudian di sana ada beberapa kampus ya, ada kampus Syadan, kampus Anggrek gitu kan. Kemudian ada di daerah Senayan, kita di luar Jakarta ada di Bekasi, kita punya di Bandung, kita punya di Malang, Semarang, juga di Palembang. Di Palembang ini sendiri. Nah, jadi kita punya kualitas boleh dibilang kualitas bintang 4 university. Jadi BINUS adalah salah satu universitas yang mendapatkan predikat Universitas Bintang 4 oleh Quality Star of Excellence. Jadi QS ini adalah sebuah lembaga yang memberikan pemeringkatan untuk perguruan tinggi di seluruh dunia. Nah, mereka memberikan predikat sebagai universitas dengan level bintang 4. Artinya ini sebuah universitas yang punya fasilitas yang sangat baik untuk sebuah university atau universitas, sebuah perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri saat ini baru BINUS yang punya predikat bintang 4 untuk sebuah universitas seperti itu ya. Ini menurut lembaga QS tadi. Nah, jadi dari sini kita bisa memberikan gambaran bahwa kualitas BINUS itu adalah termasuk dengan fasilitasnya adalah salah satu yang terbaik untuk saat ini. Ya. Jadi itu dari sisi infrastruktur ya. Nah, sedangkan untuk IT terlebih BINUS selalu melakukan update. Ya, di lab-lab yang kami miliki ya untuk kegiatan reguler, kelas university reguler, itu kita punya standar yang up to date. Ya, kita punya 3 kelas lab dengan semua komputernya itu Mac, Apple Mac gitu ya. Kita punya laboratorium yang kerjasama dengan Apple Academy juga. Ya, jadi kualitas yang kami sediakan untuk mahasiswa itu adalah kualitas-kualitas terbaik. Karena apa? Karena yang kami harapkan adalah mahasiswa mendapatkan fasilitas terbaik dari pembelajaran yang mereka lakukan di BINUS. Ya, termasuk tenaga pengajar. Karena sekarang di BINUS rata-rata tenaga pengajarnya adalah
doktor gitu ya. Jadi doktoral program ya, emang punya gelar S3. Jadi harapannya kami bisa memberikan kualitas terbaik di sana ya, untuk kepada karyawan, kepada mahasiswa-mahasiswanya BINUS. Ya, karena target kami atau sasaran mutu BINUS adalah 2 dari 3 mahasiswa itu bisa bekerja di perusahaan global atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi sasarannya adalah bukan untuk perusahaan-perusahaan nasional lagi, tetapi mahasiswa BINUS harus bisa bersaing di perusahaan-perusahaan global, gitu ya. Atau menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Ini yang kami kejar, yang kami maksimalkan supaya mahasiswa atau kualitas lulusan yang kami keluarkan dari BINUS itu bisa mencukupi sasaran mutu yang sudah kami tetapkan tersebut. Seperti itu, Bu. Ya. Berarti dari 2 itu targetnya lumayan tinggi ya Pak. Berarti 2 dari 3 mahasiswa BINUS itu akan bekerja di perusahaan global, bukan lagi hanya di perusahaan nasional seperti itu ya. Tentunya perusahaan nasional juga ya Pak. Berarti kan kita akan bicara tentang perusahaan global pasti. Iya, perusahaan nasional ya Pak, udah melampaui ya. Iya. Ini kan berarti ini ada apa Pak? Tentunya kan kita sebelum masuk kan orang ini sudah mau tahu nih, misalnya sebelum masuk karena targetnya ini tinggi ya Pak. Berarti kan SDM awalnya juga harus seleksi yang cukup ketat ya. Betul sekali, Bu. Ya, calon mahasiswanya juga cukup ketat. Sementara kan kita tahu nih bahwa kalau misalnya dengan secara umum ya Pak, biasanya kan dengan secara virtual kan, secara daring, tentunya orang tidak tahu nih, perguruan tinggi juga tidak tahu seperti apa calon mahasiswa yang akan bergabung ke mereka. Kalau dari BINUS sendiri mekanisme seleksinya seperti apa Pak? Mungkin apakah sebelumnya mereka sudah diberitahu dulu nih secara daring atau juga secara offline ya, misalnya kalau mau gabung ke sini apa yang harus dipenuhi, persyaratan apa yang harus dimiliki mahasiswa? Bisa Pak dijelaskan ya? Jadi seperti ini, di BINUS selalu menetapkan standar yang tinggi termasuk untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi setiap mahasiswa, ya calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke BINUS itu harus melalui tahapan seleksi dokumen dan seleksi tes gitu ya. Nah, seleksi tesnya ini sendiri arahnya bukan TPA, tes kemampuan akademik, enggak ya. Tetapi BINUS lebih mengarahkan tes potensi akademik. Ya, kalau kita bilang tes potensi akademik TPKS gitu ya, tes potensi akademik. Nah, kenapa kami melihatnya ke potensinya? Jadi kalau tes potensinya berarti arahnya ke psikologinya. Jadi yang kami lihat adalah seberapa kuat kemauan dari si calon mahasiswa itu untuk kuliah dan ketepatan dalam pemilihan jurusan. Karena yang terbesar kegagalan mahasiswa-mahasiswa baru untuk kuliah itu adalah gagal dalam memilih jurusan ya, dan gagal dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kuliah. Nah, inilah yang jadi pembelajaran kami untuk akhirnya kami buat program tes masuk seperti tadi. Karena setelah program tes masuk, tes potensi keberhasilan studi tadi, nah orientasi di BINUS pun tidak hanya 1 minggu, ya 2 minggu gitu, enggak. Tetapi dilakukan selama 1 semester. Jadi kami memastikan betul mahasiswa ini bisa menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan kuliah seperti itu. Ya, jadi tesnya ke arah tes psikologi. Ya, itu untuk kita tahu minat ya calon mahasiswa terhadap jurusan, kemudian apakah mereka memang punya minat untuk kuliah yang tinggi gitu. Karena ini penting buat kami untuk bisa memastikan bahwa mereka memang punya semangat yang tinggi untuk kuliah gitu. Ya, bukan hanya ikut teman saja, bukan hanya untuk gaya-gayaan, oh saya kuliah loh gitu ya, padahal sebetulnya jurusannya nggak sesuai, atau ya dia hanya mengikuti keinginan orang tuanya gitu ya. Nah itu yang kami harus pastikan dalam menyeleksi, sehingga nanti ketika mereka mengikuti sistem pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh BINUS, nah itu menjadi
menjadi lebih mudah untuk mengikuti ya, termasuk dalam konsep belajar online-nya. Gitu. Jadi di BINUS Palembang ini khususnya kita jalankan pembelajaran online full. Mereka memang betul-betul belajar dari rumah, termasuk menyelesaikan ujian juga dari rumah ya, selama 4 tahun mereka kuliah. 4 tahun. Ya, jadi kita punya program sebenarnya ada 2, ada ekstensi D3K1, berarti 2 tahun pembelajaran ya, dan SMA K1 ya 4 tahun pembelajaran atau 8 semester, dan ini sudah kami sediakan atau kami siapkan sedemikian rupa ya sistem akademiknya untuk bisa tadi mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Berarti cukup lama ya Pak, antara 4 tahun, ada 2 jenjang tadi, seperti kata Pak Hardi, ada jenjang D3 ke S1, itu program ekstensi, dan SMA ke S1, itu 4 tahun. Ini kalau bagi BINUS mungkin sudah cukup lama menerapkan sistem belajar secara online ini. Waktu yang 4 tahun itu kan bukan waktu yang singkat untuk seseorang itu bisa paham lingkungan perkuliahannya ya Pak ya, mungkin. Bagaimana di sini Pak Hadi mungkin bisa berbagi kepada kita bagaimana cara dari perguruan tinggi sendiri itu memanage mahasiswa itu sehingga mereka bisa berjalan selama 4 tahun menempuh perkuliahan, sementara kan ini bisa dikatakan seperti kata Pak Hardi tadi full online, tidak ada tatap muka secara langsung antara pengajar dan mahasiswa. Seperti apa Pak? Semacam tipsnya apa, rumusnya apa, seperti itu? Sebenarnya yang paling penting dari sistem pembelajaran online adalah mereka happy dengan belajarnya. Ya, ini pergeseran ya, disrupsi terjadi. Sebelumnya face to face, on class gitu ya. Tiba-tiba kali ini harus belajar online. Nah, pengalaman yang kami miliki adalah untuk bisa sukses dalam belajar online itu harus bahagia, harus senang dengan belajarnya. Nah, di sini kami juga kerjasama tentu dengan para tenaga pengajar, dosen yang BINUS miliki untuk memastikan mahasiswa itu senang belajarnya. Jadi mereka harus senang belajarnya dan memahami sistem perkuliahan. Sehingga sistem kuliah itu yang di BINUS online itu tidak dilakukan secara langsung 6 bulan gitu, tidak. Jadi ada modifikasi yang kami lakukan dengan membuat pembelajaran itu lebih terasa lebih singkat ya, dan lebih nyaman seperti itu ya. Jadi tadi yang kuliahnya harusnya 6 bulan langsung gitu ya, kita buat lebih fleksibel, yaitu dilakukan secara 3 bulan, per 3 bulan. Dan jumlah mata kuliah yang dibuka, yang diberikan ke mahasiswa pun itu tidak banyak gitu. Maksimal per periodenya, per 3 bulan itu hanya 3 mata kuliah saja. Ya, artinya ini tidak membebankan mereka untuk belajar terlalu banyak materi. Gitu. Sehingga bisa lebih fokus dan mereka bisa lebih enjoy dalam menjalankan perkuliahannya. Nah, yang menarik adalah mereka belajar itu tidak harus di jam tertentu. Mahasiswa belajar itu sesuai dengan kesiapan mereka untuk belajar. Jadi kami berikan untuk dapat absen 1 gitu ya di minggu ini, misalnya di minggu perkuliahan, nah kita berikan waktu mereka 7 kali 24 jam. Artinya kita berikan mereka 1 minggu kesempatan untuk belajar, untuk mempelajari 1 topik pembahasan. Gitu. Di mana selama 1 minggu itu ya dosen memang mengampu mahasiswanya, ya, membimbing mahasiswanya dalam forum diskusi. Gitu. Jadi ada memang kami menjaga mahasiswa itu tetap berinteraksi kuliah itu dengan yang learning management system. Ya, dengan sebuah sistem yang memang kita kembangkan sejak tahun 2001 itu, ya kita namakan learning management system. Nah, di sanalah platform mereka untuk berinteraksi kuliah. Gitu. Ya, jadi di sanalah mereka dapat materi, kemudian diskusi dengan dosen, termasuk nilai, itu mereka bisa lihat semua di sana. Ya, mau nilai tugas, nilai ujian, nilai akhir, IPK gitu ya. Jadi platform ini 1 pintu, semua mereka bisa lihat
hasilnya gitu ya, termasuk harus upload tugas di tempat yang sama gitu, di satu website yang sama, learning management system. Artinya memang nggak ada platform lain yang mereka harus buka-buka selain learning management system yang memang sudah menjadi wadah mereka untuk belajar. Gitu. Nah, disitulah kekuatannya, Ibu. Kita menjaga mahasiswa lebih nyaman untuk belajar, lebih fleksibel untuk belajar, supaya perkuliahan yang tadi 4 tahun itu menjadi nggak terasa. Ya, karena perkuliahan itu dilakukan 10 minggu gitu ya, untuk per periodenya, per 3 bulannya, 10 minggu perkuliahan, kemudian ada ujian ya, di minggu ke-11. Nanti di minggu ke-12 kita mulai untuk mata kuliah yang baru. Artinya di sini mahasiswa menjadi nggak terasa ya. Banyak dari mahasiswa memang tiba-tiba, oh ini sudah tahun kedua gitu ya. Untuk yang mereka kuliah ekstensi, tiba-tiba ini sudah mereka harus memasuki masa skripsi, penyusunan skripsi. Jadi nggak terasa kuliahnya. 3 bulan selesai, kemudian dapat mata kuliah baru, 3 bulan lagi jalan, selesai, mereka UAS, mata kuliah baru, dan seterusnya. Gitu. Berarti ada learning management system ya Pak ya. Berarti disitulah kata kuncinya. Jadi selama ini bukan hanya sekedar memindahkan antara kelas yang nyata bisa kepada kelas online, tidak seperti itu ya. Jadi memang sudah ada sistem tertentu sehingga mahasiswa itu jadi happy belajar. Iya, jadi betul. Jadi BINUS ini kan programnya sebetulnya ada reguler program, ada internasional program, ada online program. Jadi memang kami punya sistem pembelajaran online learning khusus sebagai program studi gitu ya, sebagai pilihan untuk belajar. Jadi mahasiswa bisa pilih. Dia mau belajar online, berarti mau belajar on class, berarti dia harus masuk kelas reguler. Ya. Saat ini kelasnya ada di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, ya, Serpong, dan Malang gitu ya. Atau mereka bisa pilih international program. Ya, kita juga buka untuk international program dan online learning tadi. Jadi buat mereka yang ingin waktu lebih gitu ya, kita bisa belajar online nih. Ya, bisa belajar dari rumah gitu. Dan untuk belajar online memang sudah ada platform sistem yang dibuat gitu. Ya, ada apps-nya, ada desktop base atau website base gitu ya. Nah, ini platform yang bisa mereka gunakan untuk pembelajaran online itu. Gitu. Berarti di BINUS sendiri sebenarnya ada tiga pilihan ya Pak, 3 pilihan cara belajar ya, cara kuliah. Berarti ada reguler, internasional, dan online. Antara 3 ini kan pasti ada adakah semacam keunggulannya dan juga masing-masing, termasuk misalnya calon mahasiswa atau mahasiswa aktif nih mau pindah antara dari sebelumnya online menjadi reguler, bisakah, dan syarat apa yang harus mereka penuhi kembali seperti itu? Oke, sebenarnya ini hanya sistem belajar gitu ya. Yang membedakan adalah kalau reguler dengan online itu cenderung hanya dari sisi sistem belajar ya. Kalau yang reguler berarti dia belajar dari kelas, kalau yang online ya mereka belajar dari mana saja, ya berbasiskan daring gitu kan. Nah, kalau internasional program tentu ada kerjasama dengan universitas-universitas luar negeri ya untuk menyelenggarakan pendidikan. Jadi mereka punya gelar itu 2, ada gelar nasional dan gelar internasional. Gitu. Secara quality, BINUS punya standar kualitas yang sama untuk semua sistem pendidikan. Ya, sama kualitasnya. Nah, namun saat ini memang masih terkendala jika ada perpindahan. Karena sistem pendidikannya berbeda. Nah, kurikulum yang dibuat juga tentu akan berbeda. Ya, ada penyesuaian maksudnya dari reguler dengan online tadi. Ya, sehingga kalau dia dari reguler mau pindah ke online, bisa nggak? Sebetulnya bisa gitu ya, kita tinggal transfer. Ya, yang bermasalah biasanya dari online ke reguler. Kenapa nggak bisa? Karena pertama dari sisi mata kuliah yang sudah diambil biasanya, penyesuaiannya agak sulit. Nah, yang kedua dari sisi biaya kuliah, karena kan biaya kuliahnya tentu akan berbeda gitu. Nah, nanti akan
terjadi distraksi yang akhirnya kita kalau memang mereka mau pindah ya diarahkan untuk memulai dari awal kembali seperti itu. Berarti memang saat awal mau masuk mahasiswa ini sudah tahu ya Pak, mereka mau gabungnya kemana? Mau apakah pilih reguler, internasional atau online ya, seperti itu ya Pak Hardi. Jadi mereka harus menentukan di awal. Harus menentukan ikut psikotes awal tadi ya Pak, yang psikotes di awal tadi ya, seperti itu ya, harus. Enggak sih, jadi memang mereka harus menentukan, harus memilih mau kuliah yang reguler, mau kuliah yang internasional program atau online program, gitu. Ya. Nah untuk reguler kan sekarang dijalankan secara online karena memang situasi. Ya, karena sometime mungkin awal-awal tahun depan sekitar Februari kita sudah mulai kembali dengan perkuliahan reguler ya yang on class walaupun dengan mungkin penyesuaian kebiasaan baru seperti itu. Nah, sedangkan ketika mereka memilih perkuliahan online learning ya dari awal mereka sudah belajar secara online. Full online. Gitu, dari awal mereka kuliah sampai akhir kuliah ya, tapi wisudanya tetap offline ya Ibu ya. Oh, sudahnya tetap offline ya. Online gitu ya. Ya. Ini menarik perbincangan ini Pak, karena kan saat semuanya kan ini baru mulai. Sementara BINUS sendiri sudah mulai dari tahun 2001 ya. 2001 96 jadi 2001 sudah mengenalkan sistem online ini. Untuk satu sistem ini kan Pak bukan hal yang baru ya. Berarti kalau 2001 berarti sekarang sudah hampir 20 tahun sistem ini dijalankan. Akan timbul pertanyaan bagaimana ke depan ini kan bukan hal baru bagi perguruan tinggi itu menerapkan sistem online. Nah, bagaimana upaya BINUS ke depan agar makin terdepan, makin terus di depan. Sementara yang lain ini kan sudah mulai. Karena BINUS sudah start duluan. Pak Adi bisa berbagi lagi kepada kita. Strategi apa yang akan diterapkan ke depan? Baik, ini menarik ya. Kebetulan ketika kami menjadi pionir pembelajaran online, waktu itu sekolah satu-satunya universitas swasta yang bisa diberikan izin untuk menjalankan pendidikan online, kemudian satu-satunya juga universitas di Indonesia yang menjalankan pendidikan full online. Nah, tiba-tiba dengan adanya pandemi, ya, semuanya harus online gitu ya. Kemudian Mas Menteri juga mengarahkan untuk, semua saat ini semua pembelajaran online, sehingga online learning ini sekarang sudah given ya, sudah biasa untuk semua orang gitu kan, untuk semua institusi pendidikan. Nah, di mana keunggulan BINUS sekarang? Nah, kami saat ini sedang membuat sebuah sistem pendidikan yang memang menjadi hal yang baik yang lain gitu ya. Kalau sebelumnya kita fokus kepada sistemnya, nah sekarang kita akan fokus kepada bagaimana membuat kualitas mahasiswanya menjadi semakin baik. Ya, bagaimana kita menjawab tantangan industri. Tadi 2 dari 3 bisa bekerja di perusahaan global atau menjadi entrepreneur. Ya, ini yang kami kuatkan seperti itu untuk sekarang ini. Ya. Salah satu programnya adalah dengan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk bisa bekerja atau boleh dibilang ini lebih ke arah bagaimana mahasiswa ini bisa siap terap, gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin mereka hanya melakukan magang hanya 3 bulan, 6 bulan. Nah, kali ini di BINUS magangnya 1 tahun. Gitu ya. Sebelumnya mahasiswa kalau di BINUS online learning-nya ini sendiri ya, sebelumnya mereka hanya fokus tadi ke sistem belajarnya, lebih ke fleksibilitasnya gitu ya. Nah, kali ini bagaimana kami membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan yang nggak hanya satu arah gitu, tetapi ada kemampuan lain yang bisa mereka dapatkan. Ya, kalau kami bilang itu adalah program minor gitu ya. Program ini dibuat untuk mahasiswa, misalnya mahasiswa manajemen itu bisa memiliki kemampuan di luar dari jurusannya. Misalnya kemampuan dari bidang IT. Ya. Jadi mereka nanti akan mendapat mata kuliah
pilihan untuk cross jurusan. Nah, sehingga mereka punya keahlian itu nggak cuma satu gitu. Mereka punya banyak keahlian untuk bisa akhirnya nanti bersaing dengan teman-temannya yang lain gitu. Daya saingnya menjadi lebih kuat di sana dengan multi knowledge yang mereka miliki seperti itu. Nah, ini yang sekarang sedang kami kembangkan ya Ibu ya, selain sistem. Seperti itu sih. Berarti ada fleksibilitas juga peningkatan kemampuan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Untuk calon mahasiswa. Akan jadi masih banyak pertanyaan ini, mungkin kan ini karena fleksibel ya Pak, dari belajar online ini ada belajar yang fleksibel. Kalau untuk rekrutmen sendiri atau penerimaan ya, lebih tepatnya itu penerimaan calon mahasiswa baru, apakah ada terminal tertentu? Misalnya ini biasanya ini kan secara umum ya Pak, secara umum penerimaan itu antara bulan Januari ya, Januari September. Nah kalau di BINUS apakah ada sisi fleksibilitas lain? Misalnya mahasiswa bisa mendaftar kapanpun, mereka bisa menentukan berapa lama mereka akan kuliah seperti itu. Oke. Di pembelajaran online ya, di program online learning, kebetulan memang kami kan tadi sistemnya per 3 bulan. Jadi mahasiswa itu bisa kuliah per 3 bulan juga. Jadi mahasiswa baru itu bisa masuk per 3 bulan. Setahun kita ada 4 periode penerimaan ya, 4 periode penerimaan mahasiswa dan 4 periode kuliah. Sehingga ya sepanjang tahun sebetulnya mereka bisa melakukan pendaftaran. Ya, bisa melakukan pendaftaran ya. Seperti sekarang ini kita sudah mulai buka pendaftaran perkuliahan ya untuk periode perkuliahan November. Ya, karena untuk yang September sudah mulai kemarin tanggal 31 Agustus. Nah, itu sudah dimulai untuk periode perkuliahan September. Nah, sekarang kita masuk ke periode perkuliahan November, pendaftarannya juga sudah dibuka. Ya, dan setelah November nanti akan ada periode perkuliahan Februari dan periode perkuliahan Juni atau Mei atau Juni gitu ya. Nah, jadi 1 tahun ada 4 kali penerimaan. Nah, ini memungkinkan kepada calon-calon mahasiswa yang masih bingung untuk menentukan kuliah gitu ya, masih mau untuk mungkin bersantai di rumah gitu ya. Mereka bisa pilih, nggak harus di September gitu kuliahnya, tetapi ada November, Februari, dan Mei atau Juni itu nanti mereka bisa memilih waktu kuliahnya mereka, sehingga ketinggalannya nggak terlalu jauh dari teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi saya masih makin panjang ngobrol kita, makin saya mau bertanya nih Pak. Ya. Jadi ini ada 4 termin penerimaan, 4 termin penerimaan bulan September, Februari, dan Juni ya. Ya. Apakah mereka ini nantinya November, Februari, dan Juni. November, Februari, dan Juni. Ya. Ini mereka berarti apakah ada kuota? Misalnya untuk satu tahun ini berapa angkatan ini kuota mahasiswanya berapa? Misalnya kursinya ya Pak, penerimaan atau misalnya untuk bulan penerimaan bulan Februari ini materinya itu apakah mereka harus mengejar untuk yang sudah penerimaan waktu November atau memang mereka secara mandiri seperti itu? Oke, baik. Jadi kalau bicara kuota, nggak ada kuotanya ya Bu ya. Jadi siapapun yang mau mendaftar silakan, selama mereka lulus dari tes potensi keberhasilan studi, ya mereka bisa menjadi mahasiswa BINUS. Ya, kemudian untuk perkuliahannya sendiri, ya kalau memang mereka ada di periode pertama, mata kuliah yang diberikan ya untuk periode pertama Bu. Jadi nggak akan mengejar yang ke belakang gitu, enggak. Ya, yang sudah duluan tadi masuk mungkin yang periode ini masuk ke semester 2 kan enggak seperti itu. Tapi mereka memang memulai dari nol semua. Ya kalau periode 1 ya mata kuliah di semester 1 yang mereka dapatkan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ada prasyarat kan ya untuk bisa menjalankan perkuliahan mata kuliah B misalnya dia wajib menyelesaikan mata kuliah A dulu. Jadi enggak terbentur prasyarat nantinya. Makanya semua ketika awal kuliah ya mata kuliah semester pertama lah yang kami berikan gitu ya. Jadi enggak mereka mengejar mata kuliah yang lain, enggak, semuanya dimulai dari nol ya. Gitu. Berarti setiap orang itu memang harus secara mandiri ya Pak, untuk ini belajarnya harus mereka secara mandiri dibimbing oleh dosen pengampu ya, seperti itu. Betul, ya berarti semuanya kesuksesan secara tidak langsung BINUS mengajarkan bahwa untuk sukses seseorang itu harus bisa memanage dirinya sendiri ya, manage waktu kuliah,
menentukan waktu kuliahnya juga metode yang akan ditempuh. Ya, itu yang menjadi salah satu keunggulan BINUS Online Learning. Ya, mereka secara tidak langsung ditempa untuk diasah ya, ditempa untuk punya self management yang baik gitu. Ya, di mana mereka ya harus mandiri, mereka harus punya tanggung jawab, mereka tahu kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus masuk ke kuliah, kapan harus baca materi gitu ya. Nah, ini semua balik lagi ke self managementnya. Sehingga ya, secara nggak langsung ya kita melatih mereka untuk punya kemandirian yang maksimal, yang baik gitu ya untuk diri mereka sendiri. Karena keberhasilannya ini bukan dosen yang menentukan, bukan jurusan atau bukan institusi, tapi keberhasilan pendidikan itu tergantung dari mereka sendiri. Nah, ini nanti tentu akan terbawa ke kehidupan mereka, gitu ya, ke kehidupan mereka pribadi, ya, baik nanti dalam pekerjaan, gitu ya, dalam keluarga, semuanya akhirnya sudah bisa mengatur mana yang terbaik untuk dirinya. Nah, itu yang menjadi fokus dari BINUS sebetulnya ya. Ya, Secara berarti proses pendidikan itu memang membina seseorang, mendidik seseorang bukan cuma metode pembelajaran ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Saya mau sedikit berbincang tentang kendala-kendala. Mungkin selama 20 tahun sudah menerapkan ini pasti ada kendala. Kalau sekarang ini kan Pak rame nih, lagi rame tentang kuota. Tentang kuota mungkin yang katanya belajar secara online ini kuotanya besar. Nah, kalau di BINUS sendiri Bapak mungkin nanti bisa berbagi kepada kita. Selain kuotanya besar juga mungkin dosen tenaga pengajar yang mau tidak mau harus melek teknologi. Nah, mungkin BINUS Pak Ardi bisa berbagi lagi, adakah pengalaman-pengalaman tersebut mungkin di awal-awal seperti apa sih? Mungkin saya membayangkan tahun 1996, 2001 ya Pak. Waktu itu kan internet belum ramai sekarang ya, masih sangat terbatas seperti itu. Pak Adi bisa berbagi kepada kita bagaimana sih di saat seperti sekarang harga kuota yang masih jadi perbincangan hangat, mahal secara kuliah online ini biayanya lebih mahal justru daripada kuliah secara reguler. Pak Adi bisa berbagi. Kalau bicara biaya gitu ya, di mana-mana biasanya biaya online kalau kita belanja online itu tentu lebih murah dibanding reguler gitu ya, atau kita beli ke toko langsung gitu ya. Di BINUS pun seperti itu ya, biaya kuliah di reguler kelas dengan di online kelas tentu lebih kompetitif atau lebih murah lah boleh dibilang ya kalau dengan pembelajaran online. Jadi itu memang konsekuensi dari sistem yang kami terapkan gitu. Ya, dengan biaya yang lebih murah berarti kan mereka harus bisa menyiapkan biaya lainnya gitu ya, termasuk kuota. Karena ketika mereka memilih pembelajaran online, tentu mereka sudah memahami bahwa pembelajaran online yang pasti butuh kuota, sehingga di BINUS sendiri isu kuota itu sebetulnya tidak terjadi. Ya, karena tadi di pembelajaran online mereka sudah paham kalau belajar online ya butuh kuota pasti, gitu ya. Butuh handphone paling tidak, gitu kan. Kemudian butuh internet juga, butuh device-nya, ya. Entah itu handphone, laptop mungkin, gitu kan, untuk menjadi fasilitas belajar mereka, ya. Dan sejauh ini sih dari sisi kami ya kuota itu tidak ada kendala. Yang banyak kendala sebetulnya justru arahnya ke jaringan ya atau sinyal. Nah, ini banyak kendala yang dialami oleh mahasiswa yang terutama mereka yang tinggalnya di daerah gitu ya, yang punya kualitas jaringan kurang stabil. Gitu. Nah, biasanya kalau hal seperti ini disiasati oleh mahasiswa itu dengan menggunakan WiFi gitu ya, mereka pasang WiFi atau pasang internet sendiri, itu bisa lebih stabil ya internet kabel dibandingkan dengan sinyal handphone seperti itu. Ya, atau mereka juga bisa mengerjakan tugas ya atau diskusi itu
dari tempat kerjanya mereka. Nah, itu biasanya yang dijalankan ya, solusi yang dijalankan oleh mahasiswa. Kalau dari sisi sistem ya, kita tadi seperti saya bilang, kita sudah memulainya sejak 2001, dan karena sudah memulai dari segitu lama, kita sudah tahu hal-hal apa saja yang jadi kendala ketika pembelajaran online ini gitu ya. Kemudian 2008 kita keluarkan full online untuk D3E1, kita juga pelajari. Nah, akhirnya ya cenderung kita nggak punya masalah serius gitu. Ya, selain dengan tadi jaringan ya, atau yang paling berat waktu awal-awal adalah mengubah habit atau kebiasaan. Ya, karena kita sudah begitu kuat dengan pembelajaran reguler di dalam kelas, tiba-tiba mereka diarahkan ke pembelajaran online ya, sistem belajarnya juga berubah. Nah, ini kendala terbesar sebetulnya. Ya, termasuk di Palembang. Ya, di tempat saya sekarang bekerja gitu. Ya. Karena di Palembang ini kan kota yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kemana-mana masih dekat, sehingga mungkin kebutuhan akan pembelajaran online dulu-dulunya belum sebesar sekarang. Sehingga ketika mereka diajak belajar online, kesulitan menerimanya. Ya, namun sekarang ya sudah jauh lebih diterima sistemnya, terlebih sekarang masa pandemi ya, di mana memang sistem ini yang memang paling efektif untuk diterapkan gitu. Supaya kita bisa lebih safe ya, kita bisa lebih fleksibel belajarnya. Nah, situasinya ya sekarang sudah jauh lebih diterima ya untuk pembelajaran online sendiri. Gitu. Jadi cenderung kalau masalah kita ya tadi kuota, kita nggak, sejauh ini sih saya belum pernah menemukan isu terkait dengan kuota. Yang paling berat adalah bagaimana mengedukasi mereka untuk belajar online. Habit belajar online-nya itu yang perlu kita kuatkan, kita komunikasikan. Karena itu tadi, kalau mereka nggak happy, akan sulit gitu ya, akan sulit. Kenapa banyak keluhan oleh orang tua gitu ya sekarang ini dengan sistem belajar online? Karena sistem belajarnya nggak established, masih belum ketemu sistem belajar yang memang membuat mereka nyaman gitu. Ya, kalau nanti misalnya bisa ketemu sistem belajar online yang buat mereka nyaman, mereka akan bisa belajar itu dengan nyaman. Ya, karena mahasiswa BINUS sekarang kebanyakan ya happy dengan sistem belajar ini gitu. Ya, mereka sangat nyaman dengan sistem belajar online karena memudahkan mereka. Ya, baik sisi waktu, tempat gitu ya. Fleksibilitas itu sangat membantu karena untuk di BINUS Online Learning sendiri gitu ya, banyak juga mereka yang sudah bekerja. Jadi mereka yang ingin meningkatkan knowledge, yang mereka ingin meningkatkan karir ya harus punya knowledge lebih tinggi gitu kan ya. Pilihannya adalah kuliah. Seperti itu. Ya. Karena kata Pak Hardi tadi 2 dari 3 akan bekerja di perusahaan global targetnya ya Pak. Ya. Pak Hardi bisa berbagi lagi sejauh ini sudah berapa banyak alumnusnya ya, alumni lulusan dari BINUS termasuk juga BINUS Palembang, dan juga mungkin untuk ke depan kita akan menerima berapa banyak mahasiswa seperti itu Pak. Oke. Kalau di alumni gitu ya, kita punya alumni sekarang jumlahnya mungkin in total ya, termasuk online dan reguler itu sekitar 150.000 alumni ya, yang bekerja di banyak negara gitu ya. Nah, kalau bicara ketercapaian 2 dari 3-nya ya, sekarang ini sudah 62% mereka bekerja di perusahaan global atau menjadi seorang entrepreneur. Artinya sasaran mutu kami hampir tercapai sudah. Ya. Kan harusnya kalau 2 dari 3 itu berarti 66% gitu ya. Nah, sekarang kita ada di posisi 62%. Jadi tinggal mengejar sedikit lagi kita untuk mendorong mahasiswa BINUS untuk bisa bekerja di perusahaan global atau menjadi entrepreneur. Ya, mereka
yang sudah bekerja ya di top company, ada yang di Google Amerika gitu ya Mbak ya. Kemudian banyak mereka yang bekerja di luar negeri sekarang, basisnya itu paling banyak di Singapura dan Australia gitu ya sekarang ini. Selain itu kalau dari sisi entrepreneur, nah kita mengenal pemilik Tokopedia yaitu adalah alumni BINUS. Ya, William Tanuwijaya itu adalah alumni BINUS. Kemudian ada Wilson Cuaca gitu ya. Banyak lagi, termasuk salah satu presiden Facebook ya itu juga alumni BINUS ya. Di Indonesia, Facebook Indonesia itu alumni BINUS juga. Gitu. Jadi kita boleh berbangga sekarang ini banyak sekali alumni-alumni yang sukses gitu ya, di memiliki bisnis ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan global seperti itu. Ya. Saya sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, tetapi waktu kita sepertinya terbatas nih Pak. Ya. Lain waktu saya mungkin mau ngobrol-ngobrol lagi, mungkin temanya berbeda. Ya, dari perbincangan hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menerapkan belajar online ini kita harus punya happy. Mahasiswa itu harus happy dulu ya, calon mahasiswa harus happy dengan sistem yang tentunya sudah teruji ya Pak ya. Jadi karena kenapa kalau orang happy dia akan menikmati perkuliahan itu sehingga mereka tidak merasa saat itu sedang kuliah. Bisa seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Ya, kuncinya adalah mereka paham dengan sistem belajarnya ya sehingga mereka bisa senang dengan perkuliahannya. Senang dengan perkuliahan. Ya. Pak Hadi, sepertinya kita harus akhiri dulu. Saya terima kasih banyak sudah berbincang sekitar 40 menit bersama Pak Hadi. Lain waktu kita akan bahas tema-tema yang menarik lainnya, tentunya masih di program kita Sumsel Virtual Fest yang disajikan oleh Tribun Sumsel, Sri Poku TV dan Sriwijaya Pos. Saya mau menyapa pemirsa sebentar ya Pak, bahwa kembali kami ingatkan untuk pemirsa dan juga netizen silakan untuk follow di akun media sosial kita, dan juga jangan lupa untuk bertanya-tanya. Boleh bertanya-tanya di mana Pak kalau boleh tahu, untuk BINUSnya sendiri mungkin ada website-nya yang bisa di buat teman-teman yang ingin bertanya ya, pertama kita tadi sudah buka pendaftaran untuk perkuliahan periode November ya, dan perkuliahan reguler periode September di tahun 2021 sudah dibuka. Untuk informasi teman-teman bisa melihat di website kami ya, binus.ac.id ya, atau bisa masuk juga ke Instagram BINUS Palembang ya, di @binuspalembang ya, dan bisa juga bertanya langsung melalui telepon, WA ya, WhatsApp di 081373381038 ya. Bisa juga berkunjung ke kampus di Palembang ya Bu. Ya, kampus di Palembang adanya di Jalan Leda Arojak. Leda Arojak, Rukan Taman Harapan Indah B3 B5. Ya, dan satu hal yang mau saya sampaikan juga untuk saat ini BINUS Online Learning membuka program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau atau recognize of prior learning. Ini penghargaan atau pengakuan bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun ya, untuk bisa diakui sebagai mata kuliah. Ya, artinya mereka kuliah, misalnya mereka yang lulusan S1 gitu ya, lulusan SMA ingin kuliah lagi, tidak lagi mengulang dari nol. Jadi pengalaman kerja yang mereka miliki itu bisa dikonversi ke beberapa mata kuliah, sehingga tidak semua mata kuliah lagi perlu diambil gitu. Kuliahnya nggak langsung selama 4 tahun lagi, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat ya Pak. Itu yang terobosan baru BINUS. Terobosan baru juga. Ya, itu salah satu terobosan baru yang dijalankan oleh BINUS. Dan baru launching kemarin, tanggal 1. Tanggal 1 ya. Ya, itu dibuka juga untuk perkuliahan di November nanti. Jadi mereka yang punya pengalaman bisa kuliah di BINUS dengan waktu kuliah yang lebih cepat ya, karena pengalaman kerjanya bisa dikonversi menjadi mata kuliah seperti itu.
Itu mungkin yang kita akan bincang-bincang lebih lanjut di sesi berikutnya ya Pak ya, atau mungkin atau mungkin kita bisa berbincang-bincang langsung, bagi yang mau tahu bisa langsung datang ke kantor BINUS di Jalan Letda Ar-Rozak tadi ya Pak. Iya, betul. Ya. Pak Adi, sepertinya ini kita harus akhiri pertemuan pada hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Kita akan bincang-bincang lagi di program yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Adi untuk kesempatan pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Kami semua titip salam untuk teman-teman di BINUS Palembang dan juga BINUS di Jakarta. Ya, pemirsa yang berbahagia, itulah bincang-bincang kita bersama Pak Hardiansah, Eskom Magister Manajemen dari BINUS Palembang. Di akhir perbincangan ini, saya Vanda Rosotiati dan bersama kru yang bekerja hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga untuk teman-teman kembali saya ingatkan bahwa untuk follow akun media sosial kita, untuk memberi subscribe pada YouTube dan juga follow di Facebook kita. Di akhir kesempatan ini saya Vanda Rosotiati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Kepu TV dan Tribun Sumsel. Bye.